Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Bina Karya Mandiri 2 yang berbahagia, bertemu kembali kita dalam kajian Ramadan. Kali ini tema kita yaitu Islam rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah untuk semesta alam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karunia dan rahmat yang diberikan kepada makhluknya seluruh alam semesta. Di dalamnya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjaga hak binatang dan tumbuh-tumbuhan. Memahami Islam rahmatan lil alamin sebagai konsep dasar dalam agama Islam yang sudah lama meredup. Rahmat ini adalah milik Allah dan diturunkan melalui Islam untuk dinikmati secara bersama-sama. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam diri Nabi, Allah sudah ciptakan rahmat, bukan bagi umat muslim semata, melainkan juga bagi non-muslim. Islam rahmatan lil alamin, kehadirannya di tengah masyarakat mewujudkan rasa kedamaian dan rasa tentram sebagai rahmat bagi manusia dan alam semesta. Pada saat penciptaan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat itu jumlahnya 100. Tapi yang ada dan ditinggalkan di bumi hanya 1, yaitu rahmatan wahidatan, untuk dinikmati bersama-sama oleh semua makhluk hidup, termasuk bagi yang beragama non-muslim. Contoh rahmat yaitu seperti lembutlah hati seorang ibu. Ada pula harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Ini juga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hari kiamat, maka 99 rahmat yang sudah Allah ciptakan akan dikumpulkan lagi. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat itu kepada kita semua yang beragama muslim. Setelah satu rahmat diberikan di dunia dan hilang setelah adanya kematian, maka kita berharap mendapat rahmat di akhirat kelak. Islam rahmatan lil alamin seharusnya mampu diaplikasikan oleh penganut agama Islam itu sendiri, yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam.
termasuk di dalamnya adalah hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Bina Karya Mandi 2 yang berbahagia, Islam sebagai rahmatan lil alamin, alam semesta mendapat manfaat dari diutusnya Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Datangnya utusan Allah adalah sebuah rahmat yang nantinya akan membawa kepada cahaya keimanan dan mendapatkan syafaat dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ajaran yang disampaikan oleh kitab-kitab yang sebelumnya melalui kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam rahmat bagi seluruh alam. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia. Rahmat yang diberikan berupa Islam meliputi segala dimensi kehidupan manusia, agar manusia senantiasa berjalan di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan kaidah dan syariat, serta mengajarkan toleransi kehidupan antara sesama manusia dan antar umat-umat beragama. Bagi umat Islam, setelah kematian adalah permulaan dari awal kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, agar mampu kita menjadi orang-orang yang bisa berjalan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kelak kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan yang benar adalah datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.